Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Para jamaah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali dapat bertemu dan bersilaturahim di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa saja yang sudah kita lakukan tadi dan yang akan kita laksanakan ini akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bekal kita untuk menghadapnya nanti yaumul kelak, yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Mari sama-sama kita lanjuti kajian hadis kita yang kita ambil dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang disusun oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati hadhihi ummatun marhumah, laisa 'alaiha adzabun fil akhirah, innama azabuha fid dunya, al fitanu wazzalazilu wal qatlu wal balaya. Rawahu Tabrani an Abi Musa radhiyallahu an. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, didapatkan ini dari satu sahabat yang bernama Abu Musa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, ummati hadhihi ummatun marhumah. Umatku ini, kata Nabi, ummatun marhumah adalah umat yang diberikan kasih sayang oleh Allah. Laisa 'alaiha adzabun fil akhirah, tidak ada di atas umatku itu mendapatkan azab di akhirat. Innama azabuha fid dunya, hanya saja azab yang Allah berikan kepada umatku, kata Nabi Muhammad, adalah di dunia. Al-fitanu, pertama bentuknya fitnah. Yang kedua wazalazilu, yaitu gempa. Wal qatlu, pembunuhan. Wal balaya, dan segala macam bentuk bala dan cobaan. Saudara-saudara, hadis ini memberikan ilustrasi kepada kita betapa Allah sayang sekali kepada umatnya Nabi Muhammad. Makanya pantas kalau Nabi Allah Adam alaihissalam merasa cemburu dengan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Adam merasa iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Karena Allah memberikan sebuah kedudukan yang begitu mulia menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak lain karena memang karena kemuliaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang diirikan oleh Nabi Adam? Dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni satu kitab klasik yang beliau tulis. Ada satu kitab dulu di pesantren itu, ada kitab namanya Nasaihul Ibad.
Plaza BPJS oleh guru kita Kiai Haji Misbahul Munir. Nah, itu dibaca kitab itu. Ada kitab namanya Nasaihul Ibad. Dituliskan di dalam kitab itu ternyata Nabi Allah Adam merasa cemburu dengan umatnya Nabi Muhammad. Yang pertama, kecemburuan Nabi Adam itu, Nabi Muhammad umatnya apabila dia berbuat dosa, maka ketika dia bertobat diterima oleh Allah di mana saja dan kapan saja. Kalau dia mau bertobat diterima di mana saja. Beda dengan aku, kata Nabi Adam. Ketika aku berbuat dosa, Allah tidak terima tobatku kecuali ketika aku sudah berada di Baitullah, di hadapan rumah Allah, Mekah. Itu yang pertama. Jadi diterima tobatnya Nabi Allah Adam setelah dia melakukan perbuatan dosa. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dia meminta dan memohon. Tapi belum dikabulkan oleh Allah. Belum diterima tobatnya oleh Allah. Sehingga akhirnya dia berjalan dari India sampai ke Mekah. Disitulah dia bertobat di hadapan rumah Allah, Baitullah, kemudian baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kemudahan kepada umatnya Nabi Muhammad. Kalau bicara dosa, mohon maaf, kita umatnya Nabi punya dosa nggak? 3 orang yang jawab ini. Punya dosa nggak? Banyak. Banyak aja apa banyak banget? Bayangkan, kalau seandainya apa yang diberikan kepada Nabi Adam juga diberlakukan kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Allah tidak terima tobatnya kecuali harus ke Baitullah. Berat nggak? Masya Allah. Kalau seandainya tobat kita tidak diterima oleh kecuali engkau harus menghafal Quran 30 juz. Kalau seandainya dosa-dosa itu tidak diampuni oleh Allah kecuali engkau harus berpuasa setiap hari. Masya Allah. Tapi karena kasih sayangnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad, yang kemudian kasih sayangnya itu tercurahkan kepada umatnya Nabi Muhammad, ternyata Allah bukakan pintu ampunan, Allah bukakan pintu maghfirah dan pintu taubatnya di mana saja dia mau. Kapan saja ketika dia bertobat, maka aku akan bukakan pintu taubatnya. Masya Allah. Itu yang membuat irinya Nabi Adam. Yang kedua, kata Nabi Adam, di dalam kitab itu digambarkan, ketika aku berbuat dosa, aku ditelanjangi oleh Allah. Dibuka baju-bajuku, semuanya ditelanjangi oleh Allah. Tapi ketika umatnya Muhammad berbuat dosa, enggak diperlakukan seperti Nabi Adam. Ini kalau kita dosa ditelanjangin, semua telanjang semua ini. Tapi Allah enggak, Allah kasih itu karena kemuliaannya baginda Nabi Muhammad. Ya, karena kemuliaannya baginda Rasulullah, Allah tidak berikan itu. Karena memang Allah tuh nggak pernah nunjukkan marah kepada Nabi Adam, kepada Nabi Muhammad. Enggak, Allah nggak pernah menunjukkan murkanya kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Makanya nanti ketika yaumul kiamah, itu kan hari kiamat itu merupakan hari kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah akan memberikan balasan dan ganjaran kepada hamba-hambanya. Yang baik Allah akan berikan surga. Tapi yang berbuat dosa, berbuat maksiat, semua akan diminta pertanggungjawaban dan akan masuk ke dalam neraka. Semua orang. Makanya oleh karena itu pada takut semuanya minta pertolongan. Datanglah berlomba-lomba mereka. Kemana? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Datang mereka kepada Nabi Adam, kemudian mereka berkata, "Ya Adam, anta abal bashar."
Adam, engkau kan bapaknya manusia. Hari ini kemurkaan Allah datang kepada kami. Tolong kami, berikan syafaat kepada kami. Berikan pertolongan kepada kami. Wahai Adam, wahai Abal Bashar. Karena Adam itu kan bapaknya manusia. Minta mereka semua. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Maaf, saya nggak bisa. Ini hari adalah hari kemurkaan Allah. Semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan ganjarannya. Aku saja juga sedang dalam keadaan kesulitan untuk mempertanggungjawabkan karena aku pernah melakukan satu dosa kepada Allah. Tuh. Cobalah kamu datang ke yang lain. Datanglah kamu kepada yang lain. Datanglah mereka kepada Nabi Nuh. Kepada Nabi Nuh pun minta juga. Kata Nabi Nuh, nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri deh. Saya nggak bisa. Saya juga lagi mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan punya anak tapi tidak bisa ya mengikut kepada ajaranku, malah dia ingkar terhadap ajaranku. Kan'an. Begitu juga kepada Nabi Musa dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Nabi Muhammad dalam kondisi sujud. Ya, sujud. Sujud bukan meminta dan memohon ampun kepada Allah, enggak. Tapi sujudnya Nabi Muhammad pada saat itu sedang memuji Allah, bertasbih, bertahmid dengan tasbih yang agung, dengan tahmid yang luar biasa. Enggak, Rasulullah enggak pernah tahu kalau ada Allah pernah marah kepada dia. Enggak pernah ada Rasulullah itu terlintas kemurkaan Allah, enggak. Sampai-sampai Allah sendiri mengatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tidak akan aku turunkan azab di muka bumi ini selama Muhammad ada di dalamnya. Masya Allah. Nah, jadi kemuliaan kata Nabi, ummati hadhihi ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang penuh dengan kasih sayang. Ada skala prioritas buat umatnya Muhammad. Makanya Nabi bilang, laisa 'alaiha adzabun fil akhirah. Tidak ada di atas umatku itu nanti azab di akhirat. Insya Allah umatnya Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan azab di akhirat. Kenapa? Innama azabuha fid dunya. Karena sesungguhnya azabnya umat Nabi Muhammad itu diberikannya di mana? Di dunia. Jadi nanti ketika dia umat Nabi Muhammad, umat yang benar-benar diakui oleh Nabi Muhammad, bukan yang mengaku. Sebab mengaku sama diakui beda nggak? Beda nggak? Iya. Ini umat-umatku, makanya Nabi bilang ummati, umatku, umat yang aku akui. Dia tidak akan mendapatkan azab di akhirat. Allah akan berikan azabnya itu di dunia. Dosa-dosanya itu akan terhapus dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada umatku, kata Rasulullah, sehingga akhirnya dengan kesabaran umatku itu, maka gugur dan hilanglah azab-azab. Kita udah pernah lewatin satu hadis dalam kitab ini juga. Apa kata Nabi Muhammad? Iza aradallahu bi'abdihil khaira. Kata Nabi, iza aradallahu bi'abdihil khaira, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk hambanya, ajjalalahul uqubata fid dunya, maka niscaya Allah akan segerakan siksaannya itu, azabnya itu di dunia. Apabila Allah menghendaki kebaikan yang Allah berikan kebaikan kepada hamba-hambanya, maka Allah ajalalahu, Allah akan segerakan itu, Allah akan percepat azabnya di dunia. Sehingga akhirnya dia merasakan itu, kemudian dia sabar, dia merintih dan dia memohon kepada Allah. Maka rintihannya dia, kesabarannya dia dalam ujian dan cobaan itu bisa menghapuskan dosa-dosa dia. Sehingga akhirnya nanti dia tidak mendapatkan siksa karena di dunia dosanya sudah diapain? Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tadi pagi saya mengajar subuh, ya. Kemudian
Ada satu hadis di dalam kitab itu menerangkan bahwa nanti yaumul hisab, semua orang ketika dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian mereka akan dihisab. Semua dihisab. Semua. Orang yang jihad fisabilillah dihisab. Orang yang haji semua dihisab. Tiba-tiba ada segerombolan, Pak. Ada sekelompok orang yang pada saat itu mereka tidak dihisab. Mereka sedang berjalan, bahkan dikawal mereka oleh para malaikat. Kemudian, dihormati luar biasa oleh para malaikat sampai dia akhirnya masuk di dalam satu tempat yang tinggi, diberikan satu penghormatan yang luar biasa. Semua orang menyaksikan itu. Semua orang yang jihad ngelihat, yang haji ngelihat, yang semua ngelihat. Siapa dia? Siapa orang itu? Kok dia mendapatkan penghormatan yang luar biasa? Kemudian Allah berikan mereka adalah hamba-hambaku min ahlil bala. Orang yang dahulunya di dalam hidup kehidupan dunia ini selalu mendapatkan apa? Bala. Orang yang selalu mendapatkan bala, ujian dan cobaan. Kalau bahasa 99% dalam hidupnya enggak pernah ngalamin senang. Ya, 99% hidupnya selalu penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Ujian, cobaan datang bertubi-tubi. Namun ujian yang dia terima, cobaan yang menimpa kepada dia, sabar dia menyikapinya. Dia selalu ingat kepada Allah. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Dia selalu kembalikan itu semuanya kepada Allah. Sehingga dosa-dosa yang dia lakukan, semua azab-azab itu menghapuskan dosa-dosa itu. Sehingga akhirnya dia nggak ada dosa. Dan dia ditempatkan. Dibilang sama Allah, mereka adalah hamba-hambaku yang sabar. Setiap mendapatkan ujian dan cobaan, bertubi-tubi dia datang di dunia. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu tetap mendekatkan diri kepada Allah. Inilah dia. Dia tidak dihisab dan dia tidak mendapatkan. Mereka pun berteriak. Kata orang yang jihad fisabilillah, orang yang mati syahid, kemudian ada orang yang haji dan lain sebagainya, mereka berkata, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Kembalikan kami ke dunia dan berikan kami ujian dan cobaan seberat apapun, sekalipun engkau akan potong-potong tubuhku, aku akan terima ujian itu. Dan aku akan sabar sebagaimana sabarnya mereka, sehingga aku bisa mendapatkan tempat yang terbaik. Masya Allah. Ya, nah, Allah kata Nabi Muhammad, laisa alaiha azabun fil akhirah. Tidak ada tuh nanti azab buat orang umatnya Nabi Muhammad di akhirat. Semuanya innama azabuha fid dunya. Allah berikannya itu azabnya di mana? Di dunia. Apa tuh azabnya? Yang pertama, al-fitanu. Masya Allah, sembahyang gak pernah tinggal, tahajud selalu datang, ya, selalu mengerjakan tahajud, duha ada, tapi timbul fitnah. Fitnah dalam rumah tangga, fitnah dalam pekerjaan, fitnah dalam lingkungan masyarakat, fitnah begitu dahsyatnya dia mendapatkan itu ujian yang Allah berikan sama dia. Itu tapi dia sabar. Semakin dia mendapatkan itu, dia enggak membalas, dia hanya bertobat kepada Allah, terus meminta kepada Allah, terus dia mendekatkan diri kepada Allah, maka dosa-dosanya itu Allah hapuskan dengan kesabaran ketika dia mendapatkan fitnah. Masya Allah. Nauzubillah. Tadi kita sembahyang tuh, Rasulullah kalau di akhir salatnya, fil adamina innaka hamidum majid. Biasanya kalau habis baca itu langsung apa kita? Salam. Betul ya? Fil adamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi Nabi enggak. Rasulullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin dituliskan baina tasyahud wa taslim, antara tasyahud dengan salam, di situ Nabi ternyata membaca doa. Apa yang dibaca oleh Nabi? Ada 4 perlindungan yang Nabi minta. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri
wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihin dajjal. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu yang diminta sama Nabi. Di antara 4 itu ada Nabi minta, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah-fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Boleh Pak kita renungin, kenapa kok kita sampai saat ini tidak seperti si A, Masya Allah, padahal jabatannya lebih tinggi dari kita, padahal kesibukannya lebih padat dari kita, kok Masya Allah sembahyang berjamaah tidak pernah tinggal, puasa Senin Kamis berjalan, kok zikirnya selalu, kok dia selalu, kebaikannya, kenapa kita kok enggak? Kenapa kita boro-boro sembahyang berjamaah, jangankan berjamaah, sembahyangnya pun tidak. Boleh kita pikirin, itu fitnah dalam kehidupan kita. Semakin tinggi umur kita, semakin lanjut usia kita, kenapa semakin berani kita melakukan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat? Ini namanya fitnah dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah, umatku nanti akan mendapatkan dia azab di dunia berupa fitnah. Karena dia umatnya Nabi Muhammad, umat yang diakui oleh Nabi Muhammad, maka fitnah-fitnah itu bisa disikapi dengan dia, dengan kesabaran, dan tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan dosanya diampuni di dunia, sehingga dia tidak mendapatkan azab di akhirat. Masya Allah. Satu hari diceritakan oleh Rasulullah, iza dakhala ahlan nar ilan nar wa iza dakhala ahlal jannah ilal jannah. Apabila orang yang masuk ke neraka dimasukkan ke neraka, yang ke sorga dimasukkan ke sorga. Ketika pada saat itu Allah berfirman kepada penduduk neraka, apa kata Allah? Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, engkau aku masukkan ke dalam neraka aku karena perbuatanmu. Engkau melanggar semua peraturan-peraturanku, aku perintah engkau tolak, aku larang engkau kerjakan, sekarang engkau masuk. Dan ketahuilah, kata Allah, aku tetapkan engkau di dalam neraka ini selama 1000 tahun. 1000 tahun lama enggak? Aku tetapkan engkau di dalam neraka ini 1000 tahun. Apa kata penduduk? Faqalu, kemudian ahlu neraka itu berkata, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Masuk neraka 1000 tahun, ngucapin apa? Alhamdulillah. Kemudian penduduk surga ditanya sama Allah, ya ahlal jannah, penduduk surga, sekarang kau nikmatin daripada keindahan surga ini. Capeknya, lelahnya, letihnya kamu beribadah kepadaku di dunia, sekarang aku gantikan dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia. Silakan engkau puaskan ini keindahan di dunia ini, di surga ini, dan aku akan tetapkan engkau tinggal di dalam surga ini selama 1000 tahun. Kemudian faqalu berkata mereka penduduk surga apa? Tidak ya Allah, saya tidak mau, kami tidak mau. Kalau tadi penduduk neraka ngucapin apa? Alhamdulillah. Nggak mau nih penduduk neraka, penduduk surga. Kenapa dia nggak mau? Kenapa dia penduduk neraka malah ngucapin Alhamdulillah? Kata penduduk surga, jangankan 1000 tahun, 10.000 tahun pun engkau taruh aku di surga, mohon maaf ya Allah, kami tidak mau. Kenapa? Kami mau dikekalkan di dalam surga. Kalau penduduk neraka 1000 tahun, kata dia, jangankan 1000 tahun, 5.000, 10.000 tahun pun nggak apa-apa ya Allah, asal jangan diapain, dikekalkan di dalam neraka. Biar kata 1000 tahun, lama-lama habis nggak? Habis. Siapa yang nyangka kita? Ini sekarang udah tahun berapa sekarang? 2025 tahun, Masya Allah. Betapa lamanya perjalanan waktu yang sedemikian rupa. Kata mereka, nggak apa-apa ya Allah, sekalipun itu 2000 tahun, sekalipun itu 5000 tahun, sekalipun itu 10.000 tahun, aku terima itu, asal jangan engkau kekalkan kami di dalam neraka. Jadi fitnah yang mengalami kepada kita, ya, itu adalah penghapusan dosa-dosa kita, dan Allah akan hapuskan dosa kita sehingga nanti yaumul qiyamah kita tidak akan mendapatkan
hisab. Tidak akan mendapatkan daripada azabnya Allah. Apalagi bentuknya? Wal zalazil. Allah hancurkan bumi. Gempa terjadi di mana-mana. Musibah terjadi di mana-mana. Hancur rumah, semua hancur. Semua segala sesuatu nggak ada. Kemudian umatku sabar dengan ujian itu. Maka kesabarannya menghapuskan dosa. Jadi bentuk azabnya bisa berupa fitnah, bisa berupa gempa bumi. Terus apalagi? Wal qatlu, pembunuhan. Ya, dan yang terakhir wal balaya, yaitu bala yang menimpa kepada umatku, ujian dan cobaan yang menimpa kepada umatku. Ini adalah merupakan Allah segerakan azabnya di dunia, tidak di akhirat. Asal dengan catatan ketika dia mendapatkan fitnah, ketika dia mendapatkan gempa, pembunuhan, ataupun ujian cobaan yang lain, dia terima dan dia sabar. Karena kesabarannya ini akan menghapuskan dosa-dosanya, sehingga nanti dia tidak akan mendapatkan siksa lagi. Ya, tidak mendapatkan azab lagi di akhirat, karena dia sudah mendapatkan azab di dunia. Ya. Enakan mana azab di dunia apa di akhirat? Halo? Yang enak enggak diazab di dunia, enggak diazab. Iya. Dikasih ketenangan, dikasih kenyamanan. Tapi kalau orang-orang yang beriman, enggak, sekalipun goncang tuh bumi, sekalipun bagaimana fitnah, dia akan selalu menerima, karena ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesabaran ini yang membuat ketenangan diri seseorang. Sabar. Saya sering sampaikan, sabar ini emang sifatul mahmudah, ya, sifat yang terpuji dari orang yang beriman. Maaf ucap ini. Kalau ngomong sabar, gampang apa susah? Hah? Gampang apa susah? Iya. Yang susah? Iya. Kalau ngomong sabar doang sih kayaknya mah. Ya Allah, Bang, motor gue hilang, Bang. Terus kita bilang sama dia apa? Sabar deh. Tadi Pak Ustadz nerangin, orang yang sabar disayang sama Allah. Begitu kita ngomong. Innallaha. Cakep nggak ngomongannya? Iya. Allah sayang, Allah cinta. Bisa jadi ente sekarang diilangin motornya. Kalau ente sabar, insya Allah besok diganti NMAX. Oh. Ngomongnya sih bisa. Besok motor dia yang hilang, kira-kira bagaimana saudara? Kira-kira bagaimana? Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billah. Ya, ummati hadhihi ummatun marhumah. Umatku ini, umat yang diakui oleh Rasulullah, bukan mengakui umatnya Nabi Muhammad, tapi diakui oleh Nabi Muhammad karena dia kenal dengan Nabi Muhammad, karena dia memang cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga tumbuh hubungan batiniyah antara dia dengan Nabi Muhammad. Ya, Masya Allah, kita memang tidak pernah ketemu dengan Nabi, betul ya? Kita nggak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Coba bayangin, nggak pernah ngelihat Nabi, nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Tapi ternyata kita cinta sama Nabi. Tapi ternyata kita beriman kepada Nabi. Bahkan kita rela mengorbankan segala-galanya untuk siapa? Untuk Nabi. Betul? Iya. Padahal kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah lihat. Tapi subhanallah, luar biasa. Seperti itu. Kalau Sayyidina Abu Bakar dia cinta sama Nabi, pantas nggak? Pantas, karena dia hidup bersama Nabi. Kalau Sayyidina Umar Ibnul Khattab dia rela mengorbankan segala jiwa raganya buat Nabi Muhammad, wajar karena dia hidup bersama Nabi Muhammad. Tapi ini belum pernah lihat Nabi, belum pernah ketemu Nabi, Masya Allah, ngikutin ajaran Nabi. Jam istirahat masih ngaji. Kan hebat itu namanya. Karena mengikuti Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Maka orang-orang yang seperti inilah yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Insya Allah, Nabi rindu. Kata Nabi, mata alqa ikhwani, kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku, kata Nabi. Kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Aku rindu sama mereka, aku ingin berjumpa sama mereka.
Nabi ngomong depan sahabat. Sahabat pada bingung lah, kenapa Nabi bilang begitu? Akhirnya ada yang bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Ya Rasul, maaf, bukankah kami ini juga sahabat, saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami yang hadir ini semua juga saudaramu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bilang apa? Bukan. Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku pengen jumpa dengan mereka. Aku pengen berkumpul dengan mereka. Aku ingin bertemu dengan mereka. Kalau kalian yang hadir saat ini, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Kemudian orang sahabat itu kembali bertanya, waman ikhwanuka ya Rasulullah? Kalau begitu, siapa yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu itu? Orang-orang yang engkau rindukan, orang yang sekali engkau ingin berjumpa sama mereka. Waman ikhwanuka ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Ikhwani unasun ya'tuna min ba'di amanubi walam yarawni wasallau alayya walam yaltaqubi. Nabi, Masya Allah, kata Nabi Muhammad, ikhwani, yang aku maksud dengan saudara-saudaraku, orang-orang yang aku rindukan, aku pengen jumpa sekali sama mereka. Siapa? Unasun ya'tuna min ba'di. Mereka adalah orang-orang yang hidup bukan pada zamanku. Orang-orang yang hidup sesudah wafatku. Amanubi walam yarawni. Tapi mereka beriman kepadaku, padahal mereka belum pernah melihat aku. Wasallau alayya walam yaltaqubi. Mereka bersolawat kepada aku, padahal mereka belum pernah berjumpa dengan aku. Aku rindu dengan mereka. Aku ingin berjumpa dengan mereka. Masya Allah. Mudah-mudahan di antara yang dirindukan oleh Allah adalah kita, saudara. Amin ya Rabbal. Makanya Nabi berjanji. Apa kata Nabi? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat. Siapa? Orang yang hafal 30 juz Al-Quran. Bukan. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang setiap tahun pergi haji. Bukan. Orang yang setiap hari berpuasa. Bukan. Orang yang paling dekat dengan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang bisa menjaga hubungan batiniah dengan aku, yaitu dengan orang yang paling banyak bersolawatnya kepada aku, kata Rasulullah. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita dirindukan oleh Nabi, kita bisa berkumpul dengan Nabi nanti yaumul qiyamah, menjadi umat yang diakui oleh Nabi Muhammad. Ketika kita mendapatkan ujian berupa fitnah, berupa pembunuhan, berupa bencana alam, berupa dengan segala macam bala-bala yang menimpa kepada kita, sabarlah kita, karena kesabaran ini adalah menghapuskan dosa kita sehingga kita tidak mendapatkan azab nanti di yaumul qiyamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhinna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.